Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKT Sidoarjo dan beberapa saudara yang mungkin mengikuti firman Tuhan malam hari ini. Kita berhalangan untuk Zoom malam ini, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Di tengah-tengah masa liburan kita tetap rindu belajar firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi setiap kami. Hari demi hari Tuhan menopang menjagai kami. Tanpa terasa kami sudah melewati bulan April dan memasuki bulan yang baru. Kami percaya kasih sayang dan setia Tuhan juga baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya tiap langkah, tiap-tiap hari Tuhan ada, Tuhan hadir, bahkan menopang dan memelihara kami. Bapa di surga, di tengah-tengah liburan kami hari ini, kami tetap rindu belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus mengajari kami sehingga kami lebih lagi bergairah, bersemangat untuk melakukan bagian yang ditentukan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mohon bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama naikkan satu pujian, jangan lelah ya, bekerja di ladangnya Tuhan. Sekalipun mungkin secara fisik kita ada kelelahan, ada keletihan, tetapi maksudnya adalah kita tetap bersemangat, roh menyala-nyala, bekerja baik di ladangnya Tuhan dalam pengertian sempit itu di gereja, tapi juga di ladang di tempat pekerjaan kita masing-masing. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang,
di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana berkarya itu memenuhi mandat, ya, mandat yang daripada Tuhan. Kita akan bersama melihat kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita baca lagi kitab Kolose pasal yang ketiga, kitab Kolose pasal yang ketiga, kita akan baca ayat 22 sampai 24. Kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang memperhatikan firman Tuhan, terlebih lagi kita bisa mempraktekannya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau tema kita tentang bekerja atau berkarya itu adalah memenuhi mandat Tuhan, ini seharusnya membuat kita berpikir ulang ketika ada orang berkata atau kita sendiri punya pendapat bekerja itu adalah hukuman. Berkarya itu adalah tekanan, ya. Saya punya teman yang sampai hari ini masih dipercaya bekerja di sebuah hotel di Sumbawa. Saya tadinya tidak mengerti bahwa dia berkata saya ini budak korporat. Bolak-balik ngomong saya kan budak. Ya begitulah karena kita ini budak gitu. Saya pikir loh, padahal dia enjoy dalam pekerjaannya, dia seorang PR ya, public relation yang juga berpengalaman karena dia pernah di Hotel Sheraton di Lombok, kemudian dia ada tugas di Sumbawa. Nah, tadinya saya tidak mengerti, ternyata itu berisi keluhan ya, berisi tekanan bahwa saya ini cuma budak korporat, saya ini cuma budak daripada organisasi, saya ini cuma budak dari pekerjaan saya. Nah, apakah kita juga berpikir bahwa bekerja, berkarya itu adalah sejenis perbudakan? Atau kita merasa itu adalah hukuman? Atau kita sependapat dengan orang berkata bahwa berkarya di muka bumi ini, bekerja di muka bumi ini, itu adalah bagian dari hukuman? Bisa iya, tidak benar juga. Kenapa? Kalau Kejadian 2 ayat 15 yang kita baca tadi, Tuhan menyuruh manusia mengusahakan. Artinya bukan sekedar tinggal diam, tetapi mengelola, mengerjakan, bahkan memberi nama, mengatur dan sebagainya. Itu bagian dari berkarya atau bekerja. Jadi konsep bekerja di dalam Alkitab itu adalah memenuhi mandat atau memenuhi panggilan Tuhan bagi manusia. Jadi manusia tidak dipersiapkan untuk nganggur. Ya, pernah ingat khotbahnya Pendeta Hadi ketika menyampaikan khotbah tentang perumpamaan di kebun anggur. Bahwa
Tuhan atau Tuan itu tidak suka ada orang nganggur. Sampai sore dia masih cari pekerja-pekerja. Kenapa kamu nganggur di sini? Ayo kerja di ladang anggurku ya. Di ladang anggur, di kebun anggurku. Jadi sebenarnya kita tidak didesain untuk nganggur. Walaupun hari ini adalah hari libur dan secara internasional diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Mengapa ada Hari Buruh Internasional? Ini dilansir dari buku Hukum Tenaga Kerjaan di Indonesia, karya seorang bernama Muhammad Sadi. Dia berkata bahwa Hari Buruh yang diperingati 1 Mei di seluruh dunia itu ada akar sejarahnya. Yaitu karena banyak orang pekerja atau buruh mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Tidak mendapatkan hak-haknya dengan benar. Akhirnya Hari Buruh itu sebenarnya merupakan suara daripada para buruh atau para pekerja untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk jaminan yang manusiawi dan upah yang lebih adil. Jadi sampai akhirnya diatur dengan undang-undang tenaga kerjaan dan juga diatur hari libur. Tapi sayangnya terjadi penyimpangan. Hari Buruh Internasional seringkali menjadi hari demo internasional. Di mana-mana itu terjadi demo. Ada yang dengan pakai kekerasan, ada yang demo halus, ada yang demo dengan joget-joget dan sebagainya. Saya tidak tahu di pabrik atau di kantor di mana Bapak Ibu bekerja, apakah juga ada semacam demo itu. Nah, beberapa poin penting tentang berkarya atau panggilan untuk mengelola apa yang Tuhan sudah sediakan, ya. Semua yang Tuhan ciptakan, semua yang Tuhan sediakan, itu Tuhan memberi kepercayaan atau perintah, mandat, tanggung jawab kepada manusia untuk mengelolanya. Jadi pertama-tama yang namanya berkarya atau bekerja, kata lainnya bekerja, saya perhalus saja berkarya, itu sebenarnya adalah bagian dari maksud Allah menciptakan segala alam semesta dan isinya. Untuk apa? Supaya manusia melakukan bagian yang bisa dia lakukan. Artinya mengelola, mengerjakan, bekerja untuk alam semesta ini adalah sesuatu yang manusia bisa lakukan. Ya, sebetulnya Allah bisa lakukan ketika Allah yang mengatur, Allah yang memberi nama binatang-binatang dan sebagainya. Dia bisa banget ya, dia bisa banget. Akan tetapi Allah memberikan kepercayaan karena dia tahu manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah diberi hikmat, kepandaian, bisa mengatur, bisa menata, bisa mengubah sesuatu yang bisa diubah, bisa menggunting sesuatu yang bisa digunting, yang bisa memupuk sesuatu yang harus dipupuk dan sebagainya. Jadi Tuhan memberikan akal budi, karena itu Tuhan berikan kepercayaan. Kata lainnya adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah bekerja atau mengelola ciptaan Tuhan itu adalah bagian dari maksud dan tujuan Tuhan untuk manusia menikmati segala yang terbaik saja yang Tuhan sudah sediakan. Artinya ketika manusia menerima mandat itu dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, maka yang untung itu bukan Tuhan. Yang untung ya manusia sendiri, ya kan? Ketika tanaman yang sudah seharusnya waktunya dia kering dan layu, kemudian manusia mengelolanya dan mengguntingnya dan memisahkannya dari mungkin anak dan indukannya, kemudian terjadi pengembangbiakan yang luar biasa. Hasil mungkin ambil contoh misalnya itu adalah anak-anak pisang, pohon pisang. Ketika itu dipisah daripada berhimpit-himpitan begitu, maka akan menghasilkan pohon pisang yang leluasa, berdiri dan akhirnya daunnya banyak, berbunga dan akhirnya berbuah. Dan itu sebenarnya supaya manusia menikmati yang terbaik saja. Kalau pada di kemudian hari berkarya itu akhirnya menjadi semacam hukuman
Manusia mengalami gagal panen, manusia mengalami hama, belalang, ulat, dan banyak lagi malapetaka, banjir dan sebagainya. Salah satunya adalah karena manusia salah melakukan tanggung jawab yang diberikan. Entah dibabat habis, entah dieksploitasi, entah dinikmati dengan serakah, ya, memperkaya diri tanpa membagi kepada sesama di sekitarnya. Itu juga merupakan bagian dari keteledoran manusia atau bagian dari dosa. Kita tahu pada pasal 3 baru bicara tentang manusia jatuh dalam dosa. Jadi bekerja, mengusahakan, mengelola hasil ciptaan Tuhan itu perintah yang diberikan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi salahlah kalau kita berkata berkarya, bekerja itu adalah hukuman. Itu adalah perbudakan. Itu adalah sesuatu yang menyengsarakan. No, Tuhan tidak pernah menyuruh kita bekerja untuk menyengsarakan kita. Jelas Tuhan mau kita menikmati yang terbaik saja. Ini 2 poin yang penting. Yang pertama ada tanggung jawab, kepercayaan. Ketika kepercayaan dan tanggung jawab itu dilakukan dengan semestinya, maka semua tertata dengan baik, terkelola dengan baik seperti maksud Tuhan. Dan yang kedua, supaya manusia menikmati yang terbaik. Ketika tata kelola itu dilakukan dengan benar, maka manusia menikmati hasil karyanya, hasil bekerjanya itu. Itu bisa dalam semua aspek kehidupannya. Dan kalau kita perhatikan mengapa kita harus berlaku bukan sebagai orang yang merasa diri diperbudak. Seperti teman saya merasa dia diperbudak, ya. Artinya kita melihat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 berkata bahwa kita ini adalah hamba-hamba dan Kristus adalah Tuhan. Setiap manusia itu adalah hamba-hamba. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus seringkali digambarkan Tuhan itu adalah raja dan kita adalah rakyat. Dalam kerajaan Allah Tuhan itu Tuhan. Adapun kerajaan Allah seumpama Tuhan yang memberi kepercayaan kepada hamba-hambanya. Kemudian ditinggal. Ketika ditinggal sewaktu-waktu Tuhan itu datang. Nah, ini bicara tentang attitude kita, etos kerja kita, karakter kita ketika berkarya. Kalau kita sudah menganggapnya bukan perbudakan, bukan akibat dosa, maka kita akan menikmatinya. Memang ada hierarki, ada bos, ada aku sebagai bawahan. Ada atasan, ada pimpinan, ada manajer, ada manajerial, ada di atasnya lagi ada yang lebih tinggi lagi, ada direksi, dewan direksi, staf dan seterusnya. Sampai ke dirut, direktur utama. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita akan berlaku sebagai hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang taat. Seperti yang dikatakan penginjil Suar dalam khotbah minggu. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk perusahaan di mana kita kerja, kita lakukannya the best. Maka yang untung sebenarnya bukan bos kita saja. Tapi kita sebagai karyawan atau bagian dari perusahaan itu juga menikmati keuntungan dong. Kita mungkin saja kita dinaikkan jenjang kita, pangkat kita, mungkin saja kita mendapat salary atau gaji yang lebih besar. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, attitude kita dalam bekerja atau karakter kita dalam bekerja haruslah karakter sebagai hamba-hamba yang taat dan setia. Ketika hamba-hamba yang taat dan setia, ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah punya integritas. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu, Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dan dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini integritas. Ya, jadi baik kita ada bos, tidak ada bos, kita melakukan bagian kita dengan taat dan setia. Kita tetap berlaku jujur, memang sekian yang harus dikelola, kita sekian kelola, tidak kita lalu korupsi dia dan sebagainya ya. Kalau itu dilakukan dengan benar, kita lihat apa yang terjadi. Ya, ayat 23 itu merupakan dasar juga. Selain integritas, yang kedua
attitude-nya atau karakter seorang yang berkarya itu adalah selain punya integritas, dia punya sikap melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya dia sadar the big boss-nya itu bukan di perusahaan, bukan di pabrik atau bukan di kantor, tetapi adalah Tuhan. Itu sebabnya ayat 23 sangat kita hafal, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya, dan bukan untuk manusia. Artinya kalau untuk Tuhan kita pasti mikir ya, mikir dengan baik, kita melakukannya dengan tulus, kita merasa Tuhan itu ada di mana-mana melihat mengawasi kita, maka ketika di kantor kita juga seperti itu. Ya, ada cerita tentang seorang abdi dalam di Keraton Jogja. Dia setiap kali membuat teh yang sangat enak untuk Kanjeng Sultan Sri Hamengkubuwono ke-9 waktu beliau masih tugas di Jakarta yang sewaktu-waktu datang ke keraton. Dan teh itu diberikan setiap hari, datang tidak datang dibuatkan. Kemudian ada orang wartawan yang bertanya, "Loh Pak, bukankah Kanjeng Sri Sultan tidak datang? Kenapa kamu harus buat? Dan toh belum tentu beliau minum, kenapa harus buat yang terbaik?" Dia berkata apa? Sewaktu-waktu mungkin Kanjeng Sultan datang. Jadi kerawuhannya, kedatangannya itu saya harus selalu siap. Itulah abdi dalam. Ya. Nah, kalau abdi dalam dunia punya sifat seperti itu, kita pun sebagai anak-anak Tuhan ditantang seperti itu. Dan jangan khawatir ya, ayat 24 itu adalah kabar gembiranya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Digaris bawahi lagi oleh Rasul Paulus, Kristus adalah Tuhan dan kita hamba-hambanya. Ketika kita punya integritas, ketika kita tulus hati dan takut akan Tuhan, ketika kita melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan asal-asalan untuk manusia. Mungkin untuk manusia sih kita takut-takut apalagi bos ya. Kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kita reward, Tuhan memberikan kita upah. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah, sebagai hadiah, sebagai imbalan yang setimpal. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkarya, baik ketika di rumah, ibu rumah tangga itu berkarya tidak henti-hentinya, bekerja tidak henti-hentinya, bahkan mungkin malam hari masih kalau besok pagi anak-anaknya harus sekolah, dia sudah harus siapkan makanan untuk besok pagi. Supaya besok pagi tinggal mungkin sudah diracik malam, pagi tinggal diolah atau tinggal digoreng dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkarya itu sekali lagi bukan hukuman, berkarya itu adalah mandat ilahi. Itu adalah mandat, kalau mandat harus dilakukan. Dilakukan bukan sebagai rasa sebagai seorang yang dihukum atau diperbudak, tapi sebagai hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Allah yang dipercaya. Kita orang kepercayaan. Bersyukurlah kita yang dipercaya untuk mengelola. Kalau dikelola dengan benar, dikelola dengan sungguh-sungguh, maka itu akan mendatangkan manfaat besar. Mengatur segala sesuatu, menata kelola alam semesta yang Tuhan ciptakan ini dengan baik. Pekerjaan yang Tuhan percayakan itu dengan baik, maka pada akhirnya kita juga yang menikmatinya. Untuk kita menikmati yang terbaik, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Kalau dilakukan dengan karakter atau nilai, value yang benar, yaitu value-nya yang pertama adalah integritas. Integritas itu mencakup apa? Tulus hati dan takut akan Tuhan. Tidak karena ada bos di depan kita, tapi di belakang bos kita tetap kerja. Yang kedua, kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan upah, hadiah. Entah itu berupa pujian, entah itu berupa berkat yang tak terduga. Ada banyak kebahagiaan yang Tuhan karuniakan kepada hamba-hamba, para pekerja-pekerja yang bukan sekedar demo menyuarakan haknya, tetapi melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan perhitungkan, maka pada gilirannya hak-haknya
akan diperjuangkan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat berkarya, baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita, warung kecil, toko kecil ataupun toko besar, perusahaan, ataupun kita yang bekerja di rumah tangga. Tuhan memberkati kita. Amin. Malam hari ini kita tidak ada tanya jawab, tapi kita akan langsung berdoa. Kita ada beberapa pokok doa. Yang pertama kita berdoa agar Roh Kudus terus mengingatkan kita bahwa bekerja itu adalah kesempatan kita menyaksikan Tuhan. Karena kita melakukan mandatnya. Kita ini melakukan amanatnya Tuhan. Kita mau berdoa agar Tuhan yang terus memampukan setiap kita dengan rasa syukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur, dan kita yang kedua berdoa agar pekerjaan kita, karya kita itu bukan saja membuat kita mendapatkan upah, tetapi kita menjadi berkat. Kita berdoa itu bisa memberkati gereja, memberkati keluarga kita, memberkati orang di sekitar kita, ataupun di mana Tuhan menggerakkan kita. Yang ketiga kita akan berdoa, yang kedua kita akan berdoa untuk gereja kita, agar Tuhan terus tolong di dalam seluruh pelayanan yang ada. Kita doakan dalam waktu dekat ada retreat atau healing kaum pria, kita doakan Tuhan yang terus pimpin sehingga para bapak ada mengalami kebangunan rohani lewat healing ini. Doakan untuk penginjil suar, pembina yang mendampingi, doakan seluruh bapak-bapak yang ikut. Kita juga berdoa untuk rencana kita mengadakan ibadah kenaikan di bulan Mei, bulan depan ini. Bulan ini tanggal 29 nanti, agar Tuhan tolong. Yang terakhir kita akan memberkati bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan memberi kami pengertian yang benar bahwa Tuhan panggil kami untuk berkarya, untuk mengelola bumi dan segala isinya. Dalam skup yang kecil, mengelola pekerjaan yang Tuhan percayakan. Baik itu mungkin toko, baik itu mungkin perusahaan, baik itu mungkin tempat kami bekerja, baik itu di rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur. Tuhan tidak ingin kami menjadi orang yang malas-malasan, orang yang nganggur. Tuhan juga beri kami kepercayaan, artinya Tuhan tahu kami bisa melakukannya. Karena itu Tuhan bangkitkanlah hikmat, roh, semangat, dan juga kesadaran bahwa berkarya itu adalah panggilan Tuhan. Sehingga kami meresponinya dengan benar, dengan kacamata yang benar, dengan pola pikir yang benar. Dan kami mengelolanya dengan benar seperti yang Tuhan mau. Ketika kami melakukannya dengan benar, kami juga dapat menikmati semua yang kami kelola dengan baik. Tuhan berkati supaya kami juga melakukannya dengan nilai-nilai yang luhur sesuai dengan firman Tuhan. Kami melakukannya dengan tulus hati, bukan untuk dilihat, bukan sekedar mencari puji-pujian. Tetapi kami melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan berintegritas. Sehingga kami boleh mendapat penghargaan di pemandangan Tuhan maupun di pemandangan sesama kami, atasan kami maupun rekan kami. Tuhan tolong juga supaya kami melakukannya, pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Roh Kudus bimbing kami dan mampukan kami juga bisa melakukannya dengan penuh kesetiaan, sehingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang menyediakan yang terbaik, upah bagi setiap kami. Bapa di surga, tolong kami, berkati juga apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat untuk keluarga, untuk kehidupan kami, untuk gereja, untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Biarlah hasil karya kami boleh bermanfaat. Berkati gereja kami, GKT Sidoarjo, berkati hamba-hambamu, baik untuk penginjil suar, Pak Suratna, Mbak sendiri, demikian juga para penatua, pengurus komisi, dan juga guru-guru sekolah minggu, para aktivis, tim musik, tim ibadah, tim pelayan-pelayan. Tuhan urapi dan berikan karunia-karunia yang diperlukan, sehingga dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan dengan benar. Tuhan tolong kami, satukan hati kami. Berkati juga seluruh biaya operasional pelayanan gereja dan juga perawatan dan perbaikan gereja. Kami percaya Tuhan menyediakan, mencukupkan melalui dukungan penuh dari segenap jemaat Tuhan sebagai satu keluarga. Bapak, kami mempertaruhkan program yang ada, rencana healing kaum pria di Batu, kira Tuhan berkenan menolong tanggal
9, 10, 11 Tuhan berkati supaya semua dapat berlangsung dengan baik. Biarlah ada kesempatan bapak-bapak meninggalkan sejenak kesibukan bekerja. Mereka diisi dengan kebenaran firman, mereka sharing dan dikuatkan kembali. Ada kebangunan rohani melanda bapak-bapak. Urapi hambamu, lalu sesuar yang mendampingi, beri roh hikmat di bawah ilahi sehingga menjadi berkat bagi pendampingan dengan kaum bapak. Tuhan juga memberkati bagi rencana kami mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dalam family gathering, dalam ibadah keluarga Padang, keluarga seluruh GKT Sidoarjo. Kiranya Tuhan berkenan menolong persiapan-persiapannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keselamatan kerja di seluruh tanah air. Tuhan tolong jika masih ada para pekerja yang ditindas atau mengalami ketidakadilan, kiranya Tuhan munculkan pemimpin-pemimpin perusahaan, orang-orang yang bisa memperjuangkan hak-hak dan juga keadilan bagi masyarakat, khususnya para pekerja yang mungkin pekerja rendah. Tuhan juga tolong, demikian juga keadilan boleh terjadi di seluruh tingkat karyawan, para buruh dan juga para pegawai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkenan berikan keselamatan dan memberikan kesejahteraan di kota di mana kami tinggal ini dan juga di negara kami ini. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, ampuni dosa dan kelemahan kami. Biarlah damai sejahtera, kasih sayang, kekuatan dan penghiburan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus melimpah atas kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.